Sekarang kita masuk ke video part 2 dari sesi ke-7, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama kita fokus kepada jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran itu. Nah, ini ada beberapa jenis dan cukup detail, makanya akan saya jelaskan di dalam video yang terpisah. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu fungsi masing-masing dari jenis penilaian. Nah, hal ini dilihat dari fungsi penilaian itu. Di video sebelumnya kita sudah singgung ya, bahwa fungsi penilaian itu ada yang sifatnya formatif, sumatif, diagnostik, selektif, dan juga penilaian penempatan. Kalau formatif tadi kita laksanakan pada akhir program pembelajaran. Nah, contohnya adalah kayak setelah selesai satu sesi, teman-teman kemudian menyelesaikan sesi diskusi. Nah, tujuannya penilaian formatif ini adalah orientasinya pada pembelajaran, sehingga diharapkan guru itu setelah selesai dalam setiap satu sesi itu bisa mendapatkan perbaikan dalam program dan kemudian evaluasi dalam strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua disebut dengan penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir program, yaitu akhir diklat. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kurikuler itu yang bisa dipahami oleh peserta. Nah, ini contohnya adalah ujian akhir semester yang teman-teman akan lalui setiap selesainya satu program tutor. Selanjutnya ada yang disebut dengan penilaian diagnostik. Nah, kalau penilaian diagnostik ini untuk menilai kelemahan-kelemahan dari peserta didik ataupun dalam proses pembelajaran. Kalau dalam peserta didik mungkin kita contohkan di ini ya, ketika kita berada dalam tutorial online ini, jadi kita bisa melihat nih materi mana yang mungkin belum teman-teman terlalu kuasai, sehingga nanti kalau misalnya ada fase remedial, kita akan fokus kepada materi-materi yang tidak dikuasai tersebut. Terus selanjutnya adalah penilaian selektif. Kalau penilaian selektif ini bisa dilihat mungkin dalam ujian atau penerimaan tertentu. Nah, itu disebut dengan selektif ya. Artinya hasil dari penilaian itu dilakukan untuk menyaring orang-orang yang mungkin bisa masuk ke dalam kriteria yang dibutuhkan oleh orang yang memberikan ujian. Terus yang kedua yang selanjutnya adalah penilaian penempatan. Nah, kalau penilaian penempatan ini bisa kita garis bawahi contohnya kalau di sekolah nih, apakah mungkin si A ini sesuai dengan jurusan IPA atau si B ini ternyata sesuai dengan jurusan IPS. Atau di dalam perkuliahan mungkin individu yang A ini lebih cocok dalam jurusan yang seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam fungsi itu juga ada yang kedua ya, fungsi masing-masing alat penilaian. Karena di dalam proses belajar mengajar ini, evaluasi belajar itu juga ditentukan oleh bagaimana kita menilai, yaitu tools dari penilaian tersebut. Nah, dari tools tersebut dibedakan menjadi dua ya, ada yang disebut dengan tes, ada yang disebut dengan non-tes, di mana tes itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah tes lisan. Kalau tes lisan ini tujuannya adalah menuntut jawaban yang secara lisan. Bisa jadi itu jawabannya secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua merupakan tes tulisan. Nah, tes tulisan ini bentuknya cukup banyak ya. Yang pertama adalah esai. Esai ini terdiri dari esai yang sifatnya berstruktur, bebas, ataupun tidak berstruktur. Yang kedua adalah objektif. Nah, objektif ini terdiri dari benar salah, menjodohkan, isian pendek, dan juga pilihan ganda. Selanjutnya ada tes tindakan. Kalau tes tindakan ini yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Contohnya mungkin tes yang sifatnya individual ataupun tes yang sifatnya kelompok. Selanjutnya tools yang bentuknya bukan tes atau non-tes ya. Contohnya adalah observasi. Kita menilai peserta didik itu baik secara langsung, tidak langsung, ataupun yang sifatnya partisipasi. Yang kedua, non-tes sifatnya adalah kuesioner atau wawancara. Nah, ini bentuknya wawancara yang berstruktur dan wawancara yang tidak berstruktur. Terus bentuk non-tes lainnya adalah skala. Contohnya adalah skala penilaian, skala sikap, skala minat, terus juga mungkin sosiometri, studi kasus, dan juga checklist. Nah, tes hasil belajar itu juga ada yang sudah dibakukan dan ada yang dibuat oleh guru. Nah, kalau di dalam psikologi itu contohnya adalah tes psikologi. Tes psikologi itu biasanya baku yang dipakai sama untuk kebutuhan-kebutuhan psikologi dimanapun. Sedangkan yang tidak baku itu dibuat oleh pengajar itu sendiri. Jadi,
tes itu hanya untuk mereka yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya prinsip penilaian dari hasil belajar. Adapun prinsip penilaian yang dimaksudkan itu antara lain adalah yang pertama dalam menilai hasil belajar. Karena hendaknya dirancang proses pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga udah jelas nih materinya apa saja, terus juga alat untuk menilainya apa, dan interpretasi dari penilaiannya itu seperti apa. Contohnya dalam program Tuton ini ya, mungkin jenis abilitasnya adalah pemahaman teman-teman terhadap materi. Nah, materi penilaiannya adalah materi yang disajikan pada setiap sesi dan alat penilaiannya bisa jadi diskusi, bisa jadi tugas, apapun aktivitas yang disajikan dalam setiap minggunya. Yang kedua, penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses pembelajaran hingga pelaksanaannya berkesinambungan. Ini yang sudah kita lakukan secara rutin ya. Setiap minggu kita ada aktivitas, di mana setiap aktivitas yang teman-teman isi itu ada penilaiannya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tujuan agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan peserta sebagaimana apa adanya. Jadi, secara umum proses penilaian itu tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya, misalnya keterikatan secara emosional atau kepentingan-kepentingan lain. Murni kita menilai seseorang berdasarkan hasil belajar yang sudah dia lakukan. Terus selanjutnya penilaian hasil belajar itu hendaknya diikuti dengan tindak lanjut. Jadi kalau sudah tahu nih hasilnya yang bentuknya adalah nilai tadi, apakah mungkin ini akan kita lakukan remedial, ujian ulangan, atau mungkin kita berikan materi lagi yang harus diulangi dengan materi yang sama. Dalam proses penilaian itu tentu ada prosedurnya ya, sehingga dalam hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kita merumuskan dulu, mempertegas tujuan dari pembelajaran. Itu yang sudah kita pelajari ya. Kalau kita memberikan program ini nih, apa tujuannya kepada peserta didik kita? Apa hasil yang kita harapkan? Kurang lebih seperti itu. Setelah kita tahu hasil yang kita harapkan, maka kita bisa melihat bagaimana pengkajian kembali materi pembelajaran berdasarkan kurikulum ataupun silabus ataupun diklat. Sehingga hal ini bertujuan untuk melihat materi apa yang sesuai, terus juga tes apa yang mungkin bisa kita berikan, dan indikator-indikator penilaian. Selanjutnya adalah menyusun alat penilaian. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau tujuan kita adalah agar peserta didik itu bisa menghasilkan rancangan program tertentu, berarti ya alat penilaiannya bisa jadi tugas, bisa jadi pedoman diskusi, ataupun hal lain yang sesuai. Terus selanjutnya, dalam menyusun alat-alat penilaian itu harus disesuaikan dengan tujuan tadi ya. Jadi apakah tujuan ini yang akan kita capai itu sesuai dengan bagaimana perilaku peserta didik kita. Misalnya, tidak mungkin diskusi itu kita berikan kepada anak SD, karena diskusi itu sesuai dengan kemampuan teman-teman, yaitu individu yang sudah dalam tahapan perkuliahan. Terus setelah hasil belajar itu kita dapatkan, hasilnya itu bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan penilaian. Apakah tujuan itu untuk mendeskripsikan kemampuan peserta, terus juga apakah tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran atau bimbingan belajar, ataupun kepentingan laporan untuk pertanggungjawaban. Nah, dalam penyusunan alat tes itu makanya sangat perlu ya yang disebut dengan kurikulum dan bahan diklat. Itu adalah landasan kita dalam menentukan tes tadi. Bagaimana nih kurikulumnya? Kalau misalnya dalam kurikulum itu kita menuntut suatu produk, berarti dalam penilaiannya harus disesuaikan dengan apa yang sudah dituliskan di dalam kurikulum tersebut. Nah, sekian saja materi penjelasan lebih lanjut mengenai evaluasi pembelajaran. Silakan teman-teman pahami dengan baik materi ini dan kemudian dikerjakan tugas yang sudah diberikan pada sesi 7. Terima kasih.